dalam Serami Topik. Seperti biasa, kita akan bahas mengenai isu-isu menarik dalam harian Serami Indonesia setiap harinya. Dan sudah hadir bersama saya Bung Yarmen Dinamika, redaktur pelaksana harian Serami Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bung Yarmen. Waalaikumsalam. Bung Yarmen, ada banyak informasi tentunya masuk meja redaksi. Informasi apa yang kita angkat di halaman pertama Serami Indonesia edisi hari ini? Ya, hari ini yang kita angkat jadi headline itu adalah berita tentang dana desa. Di Aceh itu semester lalu sampai semester lalu dan harusnya dipertanggungjawabkan pada semester kedua itu ada 1,88 triliun uang yang dikucurkan ke desa yang tersebar di 23 kabupaten kota di Aceh. Disalurkan sesi 1 dengan harapan uang yang terbelanjakan itu realisasinya akan dilaporkan dalam bentuk laporan tertulis, diserahkan kepada badan sekarang namanya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong atau desa, dan setelah itu baru dikucurkan alokasi dana kedua. Nah, tetapi kan ini sekarang sudah bulan November, banyak sekali, bukan semua tapi banyak sekali kabupaten kota itu lebih banyak daripada yang tidak melaporkan, lebih banyak yang belum melaporkan pertanggungjawaban dananya daripada yang sudah melaporkan. Ya, total yang belum melaporkan itu dihitung-hitung dananya itu ada 1,7 triliun. Jadi hampir sama dengan sesi yang kemarin itu. 1,8, ini sekarang 1,7. Nah, karena ini sudah bulan November dan biasanya anggaran kita tutup 15 Desember kan. Sementara sekarang itu udah tanggal 19-20 ya, udah tanggal 20, jadi hanya ada waktu sekitar 10 tambah 25 hari lagi. Kalau dalam 25 hari ini tidak ada laporan, maka uang itu di-close, tidak boleh digunakan oleh desa-desa. Uang itu akan dikembalikan ke Jakarta, dianggap itu sebagai silpa, sisa anggaran proyek pada tahun berjalan pada tahun 2017. Tapi di desa-desa ini sendiri memang sudah menggunakan dana ini atau memang tidak digunakan sama sekali? Seperti apa sebenarnya, Bung? Mustahil, udah diambil nggak digunakan, biasanya memang digunakan. Cuma kan pengambilannya per tahap, ada sesinya. Sesi pengambilannya adalah ambil dulu sebagian, terus kemudian belanjakan, sisanya kemudian dimintakan lagi dengan cara barter, bahwa uang yang terpakai terlebih dahulu itu sudah harus dikembalikan, dengan catatan yang menjadi pedomannya itu adalah sudah harus ada laporan pertanggungjawaban keuangannya. Nah, masalahnya ini udah bulan November, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Kepala Dinasnya Profesor Amhar Abu Bakar memberitahu ya ini kondisinya gitu. Ya, artinya melalui koran kita Serami Indonesia dia juga berharap berita itu dibaca oleh bupati, wali kota, supaya bupati, wali kota itu ke bawah melalui camat sampai ke sasarannya kepala desa atau kecil untuk kemudian mempertanggungjawabkan dana tersebut. Siapa tahu memang pertanggungjawaban sudah dibuat tapi belum dikirim, atau memang belum dibuat sama sekali, maka dalam masa yang 25 hari ini itu sudah harus dioptimalkan pencatatan dan pelaporannya sehingga dimungkinkan untuk mendapatkan uang yang tadi 1,7 itu. Kalau tidak, berarti betul-betul uangnya dikembalikan ke pusat. Tapi kemudian kita belum juga mendapatkan konfirmasi dari pihak desa sendiri. Mengapa kemudian mereka belum memberikan pertanggungjawaban ini sendiri? Oh, kita akan kejar hari ini karena kan kita dapatnya dari provinsi. Masing-masing desa persoalannya pasti akan berbeda. Jangan-jangan satu tempat ada satu tempat misalnya kepala desanya kemarin itu melarikan uang. Saya sudah 3 bulan tidak muncul-muncul, 420 juta dilarikannya. Ada juga yang kemudian mau buat tapi nggak paham, ya kan? Ada yang mungkin nggak mau buat karena memang dia pikir lah dana ini kan jatah kami. Padahal persoalannya memang betul itu jatahnya desa, tapi kemudian sudah harus dipertanggungjawabkan karena itu mekanisme dari akuntansi keuangan negara. Gitu. Baik, tentunya Serami Indonesia juga terus mengikuti perkembangan ini seperti apa dan memberitakan kepada pembaca setia harian Serami Indonesia. Informasi kedua juga Bu terkait dengan MTQ di Langsa. Seperti apa euforianya, pembukaannya dan juga pelaksanaannya hingga hari ini? Ya, kemarin kita beritakan di Serambi bahwa Gubernur Aceh Bapak Irwandi Yusuf
datang ke sana lagi naik pesawat dan kemudian meresmikan atau membuka resmi Musabaqah Tilawatil Quran yang ke-33 untuk tingkat Provinsi Aceh, yang tuan rumahnya ada di Aceh Timur. Nah, setelah pembukaan yang rame, meriah, khidmat, tapi dilanjutkan dengan lomba-lomba itu sendiri, musabaqahnya gitu. Nah, ada semua cabang yang biasanya diperlombakan dalam MTQ tingkat nasional atau di tingkat provinsi. Nah, itu dilombakan mulai dari fahmil, tartil, bahkan ada musabaqah makalah Al-Qur'an. Jadi dibuat makalah berdasarkan ayat Al-Qur'an, terus kemudian itu diperlombakan. Itu agak lebih beda dari yang sudah kan seperti fahmil, sahril, termasuk tartil. Kali ini juga ada musabaqah makalah Al-Qur'an MMQ. Nah, karena hari pertama kemarin hari Minggu itu semua cabang diperlombakan di tempat-tempat yang berbeda masing-masing, tapi masih semuanya dalam wilayah Aceh Timur. Terus kemudian besok hari Selasa malamnya itu sudah didapatkan untuk beberapa cabang yang akan ada finalisnya, dan itu akan diumumkan oleh Dewan Juri karena memang prosesnya tidak terlalu lama antara hari pertama, hari kedua, ada cabang-cabang tertentu yang sudah ketemu siapa-siapa yang akan menjadi finalis. Itu dia. Dan dalam 1 minggu ini kita akan mendapatkan Qori dan Qoriah juga yang terbaik se-Aceh, mungkin seperti itu Bu kita sebutkan. Dan informasi ini juga bisa Anda ikuti terus dalam Harian Islam Indonesia edisi hari ini. Informasi kita ketiga Bu terkait dengan Fun Bike yang dilaksanakan di Janto, di Kota Janto. Seperti apa informasinya? Nah, ini memang jarang ya kita dengar ada Fun Bike di Kota Janto. Ini Pak Bupati baru, Pak Mawardi Ali, secara khusus datang ke Serambi Indonesia, mengajak Serambi untuk bermitra untuk meramaikan Kota Janto pada hari libur ya. Biasanya jangankan hari libur, hari kerja aja kurang ramai kan. Nah, kali ini dia galang masyarakat, yang mobilisir masyarakat dengan cara bermitra dengan Serambi Indonesia, sehingga hampir 10.000 warga Aceh Besar dan Banda Aceh tumpah ruah ke memadati jalan-jalan utama di Kota Janto karena mendayung sepeda gitu. Nah, bagi dia ini akan dijadwalkan rutin ya, kalau dapat sebulan sekali atau pokoknya tiap semester adalah target dia kalau bisa sebulan sekali. Dan pusatnya selalu di Kota Janto. Ini juga menjadi salah satu upaya untuk terus meramaikan Kota Janto. Meramaikan Kota Janto. Kota Janto itu kan sebetulnya cukup asri, cukup hijau ya. Tetapi itu tadi kan agak masuk ke dalam sedikit, orang kemudian merasa enggan datang. Tapi kalau jadwal eventnya sudah dijadwalkan seperti itu, insya Allah akan ramai. Apalagi kemarin tuh iming-imingnya hadiahnya banyak, terus kemudian kaosnya aja dibagikan di Kota Janto, tidak dibagikan di Kota Banda Aceh. Takutnya udah dibagikan orang nggak datang, ini sengaja dibagikan di sana. Jadi orang datang, ada yang berkayu sepeda ke sana, ada yang naik mobil, nanti sepedanya baru kemudian diturunkan dari mobil. Memacu juga masyarakat Kota Aceh Besar dan juga Kota Banda Aceh untuk hidup sehat, mungkin seperti ya, itu ya pasti. Bung ya. Dan akan menghidupkan sektor pariwisata juga kan di sana. Dan selain 3 informasi yang sudah kita bahas tadi, ada banyak informasi yang disajikan Harian Islam Indonesia. Bisa Anda baca dalam edisi hari ini dan juga share online dalam www.aceh.tribunnews.com. Terima kasih Bu Yari untuk waktunya hari ini. Saudara, demikian perbincangan kita dalam Serambi Topik. Saya Afla Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.